Bayangkan ini, kamu bangun pagi, buka berita, dan baca headline yang bikin rahangmu hampir jatuh. Produk buatan Tiongkok baru saja ditolak lagi oleh Eropa. Kelima kalinya. Tapi yang mengejutkan bukan penolakan itu. Yang mengejutkan adalah apa yang Tiongkok lakukan setelahnya. Dan setelah kamu tahu jawabannya, kamu akan melihat Indonesia dengan cara yang sama sekali berbeda. Kalau kamu sedang menonton video ini sekarang, tolong bantu aku membuktikan sesuatu. Teman satu kosanku dulu bilang, konten tentang geopolitik ekonomi kayak gini nggak akan ditonton orang, terlalu berat, katanya. Tapi aku percaya, orang Indonesia itu cerdas. Kita penasaran. Kita mau tahu dunia. Jadi kalau kamu setuju, tekan like sekarang. Bukan buat aku, tapi buat membuktikan bahwa kita, orang Indonesia, serius memperhatikan nasib bangsa kita sendiri. Assalamualaikum. Dan selamat datang kembali. Hari ini kita bicara tentang sebuah pola yang berulang di panggung ekonomi dunia, pola yang kalau kamu pahami, kamu akan mulai melihat kenapa Tiongkok sekarang bisa tertawa di balik setiap sanksi yang dijatuhkan Barat. Dan kenapa Indonesia dengan semua kekayaan yang kita punya masih belum sampai ke level itu. Jadi mari kita mulai dari awal. Dari sebuah penolakan. Tahun 2023, Uni Eropa meluncurkan investigasi resmi terhadap kendaraan listrik buatan Tiongkok. Alasannya, subsidi pemerintah Tiongkok dianggap tidak adil, membuat harga mobil listrik mereka terlalu murah untuk bersaing secara fair di pasar Eropa. BYD, SAIC, Geely, semua kena sorotan. Dan Oktober 2024, Uni Eropa resmi mengenakan bea masuk tambahan. Untuk BYD, tarifnya naik sampai 17% di atas tarif dasar 10% yang sudah ada. Untuk SAIC, bahkan sampai 35% tambahan. Kedengarannya seperti pukulan telak, kan? Tapi tunggu dulu. Karena inilah bagian yang tidak banyak diceritakan media kita. Tiongkok tidak panik. Tiongkok tidak meraung-raung di forum internasional. Tiongkok malah tersenyum dan mulai membangun pabrik di dalam Eropa sendiri. BYD mengumumkan pabrik di Hungaria. Pabrik itu sekarang sedang dibangun, ditargetkan beroperasi tahun 2025 hingga 2026. CATL, raksasa baterai Tiongkok, membangun fasilitas produksi di Jerman dan Hungaria. Dengan pabrik di dalam wilayah Eropa, produk mereka secara teknis bukan lagi impor dari Tiongkok, dan tarif itu tidak berlaku. Coba pikirkan itu sebentar. Eropa memasang tembok. Tiongkok tidak menabrak tembok itu. Mereka membangun pintu di dalamnya. Ini bukan kali pertama, dan bukan kali terakhir. Pola ini sudah dimainkan Tiongkok berkali-kali dalam 2 dekade terakhir. Ketika Amerika mengenakan tarif baja dan aluminium di era Trump, yang kemudian dilanjutkan dan diperluas di era Biden, Tiongkok tidak hanya menyerah. Mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara lain, membangun kapasitas produksi di Vietnam, Meksiko, bahkan negara-negara Afrika, lalu dari sana mengekspor ke pasar Amerika dengan label berbeda. Bukan ilegal dalam banyak kasus, hanya sangat cerdas. Dan sekarang, mari kita bicara angka yang lebih mengejutkan. Pangsa Tiongkok dalam manufaktur global saat ini berada di kisaran 28 hingga 30%. Artinya, hampir sepertiga dari semua barang yang diproduksi di seluruh planet ini dibuat di Tiongkok. Amerika hanya sekitar 16%, Jerman sekitar 5%, Indonesia di bawah 2%. Tapi bukan angka itu yang harus kamu perhatikan. Yang lebih penting adalah bagaimana Tiongkok sampai ke sana. Pada tahun 1990, Tiongkok masih dianggap negara miskin dengan industri yang bergantung pada tenaga kerja murah. Produk mereka sering diejek. Made in China waktu itu identik dengan barang murahan yang cepat rusak. Kamu mungkin masih ingat zaman itu. Mainan plastik yang catnya mengelupas. Elektronik yang mati setelah seminggu. Tapi Tiongkok tidak tersinggung. Mereka mencatat. Mereka belajar. Pemerintah Tiongkok meluncurkan program Made in China 2020.
pada tahun 2015. Sebuah rencana industri nasional yang menargetkan penguasaan 10 sektor teknologi tinggi, mulai dari kendaraan listrik, semikonduktor, robotika, hingga kedirgantaraan. Bukan rencana yang selesai dalam satu masa jabatan presiden. Ini rencana lintas generasi, dan hasilnya sudah terlihat hari ini. Tiongkok sekarang adalah produsen panel surya terbesar di dunia, menguasai lebih dari 80% kapasitas produksi global. Dalam kendaraan listrik, mereka tidak hanya memproduksi, tapi juga menguasai rantai pasok baterai dari hulu ke hilir. CATL, perusahaan baterai asal Tiongkok, menguasai sekitar 37% pasar baterai EV global pada 2023. Nomor 1 di dunia, mengalahkan LG, Samsung, Panasonic, semua pemain Korea dan Jepang yang dulu kita anggap tak tertandingi. Kedengarannya familiar nggak? Ini pola yang sama dengan bagaimana Jepang menguasai elektronik di tahun 80-an, bagaimana Korea Selatan mengambil alih layar dan chip di tahun 92 ribuan. Dan sekarang giliran Tiongkok, tapi skalanya jauh lebih besar. Nah, sekarang pertanyaan yang sebenarnya, di mana posisi Indonesia dalam semua ini? Kita punya nikel. Kita punya banyak sekali nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dengan cadangan diperkirakan mencapai 21 juta ton metrik, sekitar 22% dari total cadangan dunia. Dan nikel itu adalah bahan utama baterai lithium ion yang digunakan di semua kendaraan listrik yang sedang booming itu. Jadi secara teori, Indonesia duduk di atas emas, atau lebih tepatnya, duduk di atas bahan yang membuat mobil Tesla dan BYD bisa jalan. Tapi kita sudah tahu masalahnya kan? Bertahun-tahun Indonesia hanya mengekspor biji nikel mentah. Kita gali, kita kirim, orang lain yang olah, orang lain yang ambil nilai tambahnya. Persis seperti kisah lama yang sudah berulang sejak zaman kolonial. Kita yang punya sumber daya, orang lain yang dapat untung besar. Lalu tahun 2020, pemerintah Indonesia mengambil langkah berani. Larangan ekspor biji nikel mentah diberlakukan. Dunia protes. Uni Eropa bahkan membawa Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, dan memenangkan gugatan itu di tingkat panel pada 2022. Tapi Indonesia tidak mundur. Dan ini yang menarik, reaksi Indonesia terhadap kekalahan di WTO itu mirip dengan cara Tiongkok merespons tekanan Eropa. Bukan mundur, tapi berputar. Pemerintah Indonesia memperkuat argumen banding, sambil terus mendorong hilirisasi. Smelter-smelter nikel bermunculan di Sulawesi, terutama di kawasan industri Morowali dan Wedabai. Investasi mengalir. Banyak dari Tiongkok, ironisnya, yang ingin memproses nikel Indonesia di dekat sumbernya. Nilai ekspor produk nikel olahan Indonesia melonjak drastis. Dari sekitar 3,3 miliar dolar di 2020, naik menjadi lebih dari 20 miliar dolar pada 2022. Itu kenaikan 6 kali lipat dalam 2 tahun. Bukan angka kecil. Tapi ini baru babak pertama. Karena pertanyaan berikutnya adalah, apakah Indonesia akan berhenti di nikel olahan? Atau kita akan naik ke level berikutnya, memproduksi sel baterai, lalu baterai lengkap, lalu kendaraan listrik itu sendiri? Disinilah perbedaan mendasar antara Indonesia dan Tiongkok mulai terlihat jelas. Tiongkok membangun industri mereka dengan visi jangka panjang yang konsisten lintas kepemimpinan. Made in China 2025 bukan kebijakan satu presiden, itu strategi negara. Pendanaannya stabil. Riset dan pengembangannya berjalan. Universitas mereka diarahkan untuk menghasilkan insinyur dan ilmuwan yang mendukung visi industri nasional itu. Indonesia, kita punya potensi, kita punya sumber daya, kita punya populasi muda yang besar, lebih dari 60% penduduk kita berusia di bawah 40 tahun. Ini aset luar biasa yang bahkan tidak dimiliki Tiongkok lagi, karena dampak kebijakan satu anak mereka. Tapi kita masih bergulat dengan konsistensi kebijakan.
Setiap pergantian pemerintah membawa prioritas baru. Infrastruktur pendidikan teknik kita belum setara dengan ambisi industri kita. Dan ekosistem riset industri yang membuat Tiongkok bisa menghasilkan inovasi sendiri, itu masih dalam tahap awal di sini. Tapi ada kabar yang menggembirakan, dan ini yang sering luput dari perhatian. Indonesia saat ini sedang dalam pembicaraan serius dengan beberapa produsen kendaraan listrik global untuk membangun fasilitas produksi di dalam negeri. Hyundai sudah selangkah lebih maju. Pabrik Hyundai di Cikarang, Bekasi, sudah memproduksi Ioniq 5 buatan Indonesia sejak 2022. Ini bukan perakitan sederhana. Kandungan lokal ditargetkan terus meningkat. BWD juga mengumumkan rencana investasi di Indonesia. Belum final saat video ini dibuat, tapi arah anginnya sudah jelas. Indonesia ingin menjadi hub produksi EV untuk Asia Tenggara, bukan sekadar pasar. Dan ingat, nikel kita masih di sini. Masih kita yang pegang. Sekarang bayangkan skenario ini. 10 tahun dari sekarang, baterai yang menggerakkan kendaraan listrik di seluruh Asia Tenggara menggunakan nikel dari Sulawesi, diolah di pabrik Indonesia, dipasang di kendaraan yang dirakit di Bekasi atau Batam, lalu diekspor ke Vietnam, Malaysia, Filipina. Itu bukan mimpi kosong, itu roadmap yang sudah mulai terlihat bentuknya. Tiongkok butuh 3 dekade untuk sampai ke posisi mereka sekarang. Dan mereka mulai dari titik yang jauh lebih sulit dari kita. Jadi pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup sabar? Apakah kita cukup konsisten? Apakah kita, sebagai masyarakat, cukup peduli untuk menuntut kebijakan industri yang visioner dari pemimpin-pemimpin kita? Karena itulah yang membedakan negara yang berhasil dari yang tidak. Eropa menolak Tiongkok 5 kali. Dan setiap penolakan hanya membuat Tiongkok lebih kuat, lebih cerdas, lebih dalam berakar di ekonomi global. Bukan karena Tiongkok kebal dari tekanan, tapi karena mereka punya strategi yang tidak goyah oleh tekanan jangka pendek. Indonesia sekarang sedang di persimpangan yang sama. Tekanan dari WTO soal nikel itu bukan akhir cerita, itu ujian. Dan cara kita merespons ujian itu akan menentukan apakah 20 tahun dari sekarang kita masih berbicara tentang potensi, atau sudah berbicara tentang pencapaian. Ingat tadi kita bicara soal nikel yang nilainya melonjak 6 kali lipat hanya dalam 2 tahun? Itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari satu keputusan kebijakan yang berani dan dipertahankan meski ada tekanan internasional. Bayangkan kalau konsistensi itu diterapkan di 10 sektor sekaligus. Selama 2 dekade. Itu Tiongkok. Dan itu bisa Indonesia kalau kita mau. Jadi sekarang pertanyaannya buat kamu. Menurut kamu, sektor apa yang harus jadi prioritas Indonesia berikutnya setelah nikel? Tuliskan di kolom komentar. Aku serius ingin tahu pendapatmu, karena diskusi seperti inilah yang membuat kita semua lebih cerdas bersama. Kalau video ini membuka cara pandangmu sedikit saja, tekan like dan bagikan ke 1 orang yang menurut kamu perlu tahu ini. Dan subscribe kalau kamu belum, karena kita masih punya banyak cerita tentang Indonesia yang jarang diceritakan dengan jujur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.